Saya tidak tahu akan menjadi snowball atau tidak gugatan ini. Bisa muncul gugatan ke seluruh Republik Indonesia. Dan ini akan memberikan sebuah pembelajaran kepada presiden siapapun. Ya, Anda jangan mentang-mentang jadi penguasa lalu seenaknya saja. Ya, memelihara para relawan, pasukan berani mati, pasukan bawah tanah dan lain sebagainya. Karena hukum dan konstitusi harus ditegakkan kepada siapapun sesuai prinsip equality before the law. Sekali lagi ini sebagai sebuah hak warga negara untuk mencapai atau menggapai kebenaran yang hakiki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada berita ngeri-ngeri sedap ya. Sudah kick off, dimulai gugatan terhadap Presiden Jokowi yang sebentar lagi akan menjadi mantan presiden. Gugatan sudah dilayangkan ke pengadilan negeri oleh Habib Rizik Syihab. Saya membuat polling apakah Anda mendukung gugatan tersebut dan kemungkinan juga gugatan-gugatan lainnya atau tidak mendukung. It's up to you ya. Yang jelas sampai saat ini yang mendukung 93%, tidak mendukung 7% dari 923 voting ya, baru begitu ya. Jadi saudara sekalian, beberapa berita yang bisa dilihat misalnya mengenai gugatan Habib Rizik Syihab ini adalah sebagai berikut ya. Terkait berbagai kebohongan, HRSCS gugat Presiden Jokowi di PN Jakarta Pusat. Kemudian Habib Rizik gugat utang di era Jokowi yang membebani rakyat. Rizik Syihab layangkan gugatan G30S Jokowi ke PN Jakarta Pusat ya. Kemudian itu ya salah satunya ya. Kemudian juga ada berita lainnya yang juga bisa disebutkan di sini adalah nanti ada press conference-nya ya oleh Yanwar Aziz ya, lawyer Habib Rizik selama ini. Kemudian tuntutan adili Jokowi pasca lengser telah dimulai oleh Habib Rizik Syihab ini dan Majen TNI Sunarko. Kemudian berbagai berita lainnya ya. Oke. Coba kita baca satu berita ya. Sahabat daerah sekalian, ini ngeri-ngeri sedap. Bisa jadi snowball ya. Saya tidak tahu akan menjadi snowball atau tidak gugatan ini. Bisa muncul gugatan ke seluruh Republik Indonesia. Dan ini akan memberikan sebuah pembelajaran kepada presiden siapapun. Ya, Anda jangan mentang-mentang jadi penguasa lalu seenaknya saja. Ya, memelihara para relawan, pasukan berani mati, pasukan bawah tanah dan lain sebagainya. Karena hukum dan konstitusi harus ditegakkan kepada siapapun sesuai prinsip equality before the law. Dan saya tentu tidak menyarankan kekerasan kepada siapapun, oleh siapapun. Tetapi menyarankan jalan hukum yang bermartabat, due process of law, tidak semena-mena, diproses dengan adil, aparat hukumnya netral, hakimnya juga bisa dipercaya ya. Dan lain sebagainya, sebagaimana komitmen kita untuk menjadikan diri kita atau negara ini menjadi negara hukum ya. Coba kita bacakan. Habib Rizik Syihab CS melakukan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo. Ini judulnya adalah
terkait berbagai kebohongan, HRS-CS gugat Presiden Jokowi di PN Jakarta Pusat. Suara Nasional ya, HRS dan kawan-kawan ya. Habib Rizik Syihab, HRS-CS melakukan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo, Jokowi di PN Jakarta atas berbagai kebohongan yang dilakukan mantan wali kota Solo itu. Sehubungan dengan telah terdaftarnya gugatan perbuatan melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan Jokowi selama periode 2012-2024 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 611 dan seterusnya 30 September 2024, ungkap para penggugat Presiden Jokowi diantaranya Habib Rizik Syihab, Maijen Purnawirawan Sunarko, Eko Sancoyo, Edi Mulyadi, Dr. Andes Mursalim, Marwan Batubara, Munarman. Ya, bahwa gugatan tersebut berisi fakta-fakta tentang rangkaian kebohongan Jokowi, diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI selama 1 periode penuh 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat, kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK, kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri asing, kebohongan akan melakukan swasembada pangan, kebohongan tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina (KCIC), kemudian kebohongan mengenai data uang 11 triliun yang ada di kantong Jokowi dan rangkaian kebohongan Jokowi lainnya paparnya. Bahwa telah ternyata semua pernyataan Jokowi tersebut hanyalah merupakan kebohongan sehingga dalam petitum gugatan yang kami mintakan adalah diantaranya menghukum Jokowi dan seterusnya dan seterusnya. Sobat sekalian, saya mendapatkan draft juga dari Aziz Yanuar dan saya akan bacakan ya apa saja yang mereka minta agar tidak keliru ya, untuk membacakan yang sesungguhnya. Ini saya share dulu ya Sobat Era sekalian. Itu yang sesungguhnya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan karena saya dikasih beberapa hari yang lalu dengan permintaan jangan di-spill terlebih dahulu sebelum kemudian press conference dan gugatannya disampaikan ya. Begitu Sobat RH sekalian. Jadi ada tokoh-tokoh lainnya selain Habib Rizik Syihab ya. Tidak hanya Habib Rizik, ada juga Munarman di situ, ada juga Sunarko, ada juga Edi Mulyadi ya. Mereka-mereka yang selama ini concern dengan perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sebagai sebuah hak warga negara ya. Jadi sekali lagi ini sebagai sebuah hak warga negara untuk mencapai atau menggapai kebenaran yang hakiki ya, begitu ya. Oke, Sobat Era sekalian, kita coba buka ini ya. Kita coba buka. Nah ini, oke. Draft ini ya. Oke, mudah-mudahan kebuka. Nah, oke, harinya kebuka ya. Oke. Jadi yang menggugat itu Sobat Era sekalian ya, ada 7 orang, yaitu Muhammad Rizik ya, maksudnya Rizik Syihab, Munarman, Eko Sancoyo, Edi Mulyadi, kemudian Dr. Andes HM Mursalim, Marwan Batubara dan Sunarko atau Maijen Sunarko ya. Jadi mereka menggugat berdasarkan KTP yang mereka ada ya. Kemudian pokok perkaranya adalah rangkaian kebohongan ya. Jadi rangkaian kebohongan nanti kita akan baca ya, karena saya harus buru-buru datang ke acara juga. Tapi nanti akan kita baca selengkap-lengkapnya gugatan ini. Tetapi ini kita baca petitumnya dahulu Sobat Era sekalian ya. Rangkaian kebohongan, perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Kemudian apa yang diminta ya, ini oke. Kalau perbuatan melawan hukum perdata ini petitumnya ya. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aku berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut. Primer ya, menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan tergugat Joko Widodo telah melakukan perbuatan melawan hukum ya. Menghukum tergugat Joko Widodo membayar ganti kerugian material sebesar 5.246,75 triliun untuk disetorkan kepada kas negara. Menghukum tergugat Joko Widodo
membayar ganti kerugian imaterial kepada para penggugat sebesar Rp1. 5. Memerintahkan kepada negara untuk menahan biaya standar rumah bagi tergagat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pengaturan peraturan presiden nomor 52 tahun 2014 tentang pengadaan dan standar rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden untuk kemudian disetorkan kepada kas negara, ya. Menahan biaya, ya. 6. Memerintahkan kepada negara untuk menahan seluruh uang pensiun tergugat untuk kemudian disetorkan kepada kas negara. Menetapkan pembayaran ganti kerugian material dan imaterial diambil dari aset kekayaan pribadi tergugat apabila terjadi kekurangan pembayaran untuk kemudian disetorkan kepada kas negara. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa duang song sebesar Rp1 miliar setiap hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Menghukum tergugat Joko Widodo untuk meminta maaf secara terbuka dan mengakui telah membohongi masyarakat Indonesia. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian gugatan ini dilakukan atas perhatian Ketua Ketua Pengadilan Negeri maksudnya Jakarta Pusat, Seki Majelis Hakim dan yang memeriksa dan memutus perkara aku, para penggugat mengucapkan terima kasih. Jadi sobat era sekalian, ya, itu gugatan yang dilayangkan oleh Habib Rizik dan kawan-kawan, ya. Ada 7 orang penggugatnya dan kita ini baru bicara mengenai hal yang terkait dengan gugatan perdata, perbuatan melawan hukum. Belum nanti laporan pidana, tentu kalau laporan pidana ke kepolisian, ya. Dan gugatan-gugatan lainnya terutama oleh korban-korban Jokowi, ya. Termasuk juga misalnya korban-korban yang terkait dengan berita bohong dan lain sebagainya. Begitu ya sobat RH sekalian, ya. Kita lihat coba bagaimana dukungan terhadap gugatan ini oleh teman-teman semuanya. Sekarang 2.500. Apakah Anda mendukung gugatan HRS dan komponen masyarakat lainnya terhadap Jokowi? 2.500 voting, mendukung 94%, tidak mendukung 6%. Coba kita bacakan sedikit alasannya. Jelas dukunglah sampai terbongkar kelompok mana saja yang ikut nikmati proses hukum sampai keputusan MA dan dikawal. Sangat mendukung, sangat mendukung sekali. Kita doakan Mulyono zolim itu kelak mendapat hukuman dunia akhirat. Semoga terkabul. Amin ya rabbal alamin. Kemudian 1000% saya dukung hukum mati. Ya nggak bisa. Ini perbuatan melawan hukum, ya. Dukung penuh siapapun yang terindikasi korupsi dan nepotisme usut tuntas. Good point. Sangat mendukung biarlah lewat proses pengadilan yang terbuka dan adil, maka seluruh rakyat Indonesia tahu akan kebenaran yang sesungguhnya, bukan sekadar rumor, isu atau framing penuh kedustaan, ya. Lanjutkan guru-guru bangsa biar ke depan dipimpin oleh orang yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Calonkan Refli Harun jadi ketua RW 7 periode ketua RW. Jangankan jadi ketua RW, ya. Jadi menteri aja saya nggak tertarik, ya. Bayangkan coba untuk pemerintahan Jokowi Gibran, ya, perlu dipahami untuk pemerintahan Jokowi Gibran. Begitu sobat era sekalian, ya. Oke, nanti kita bahas berita-berita lainnya, ya. Jimli kecam pembubaran diskusi Din Samsudin dan Refli Harun dan kawan-kawan. Alhamdulillah, ya. Saya kira orang yang punya hati nurani tidak mungkin tidak mengecamnya. Ini adalah hajat hidup orang banyak. No matter apakah Anda setuju atau tidak, ya, dengan sebuah statement dan lain sebagainya, tetapi itu adalah hak konstitusional, ya. Begitu sobat RH sekalian. Ya, sobat RH sekalian, untuk mengakhiri video ini kita dengarkan press conference yang dilakukan oleh Aziz Yanuar sebagai lawyer dan kawan-kawan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao. Alhamdulillah tadi gugatannya sudah kita sampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian diterima dengan nomor 611. Jadi sudah resmi diterima, tinggal nanti prosesnya kita tunggu dari pihak pengadilan, proses dari formil pengadilan tersebut nanti. Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong yang memberikan dampak buruk terhadap bangsa Indonesia. Kedua, bahwa rangkaian kebohongan terus dikemas dalam rangka untuk pencitraan
menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan lebih berbahayanya, rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong dilakukan oleh Jokowi dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana, dan juga prasarana dari ketatanegaraan. Ketiga, bahwa rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi bila dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Oleh karenanya, kami sebagai warga negara yang tergabung dalam koalisi masyarakat anti kebohongan mengambil sikap tegas dengan mengajukan G30S Jokowi atau gugatan 30 September terhadap Jokowi. 4. Bahwa gugatan tersebut berisi fakta-fakta tentang rangkaian kebohongan Jokowi yang diantaranya 1. Kebohongan soal komitmen untuk menjabat gubernur DKI selama 1 periode penuh atau 5 tahun tidak akan menjadi kutu loncat. Kedua, kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK. Ketiga, kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri atau asing. Keempat, kebohongan akan melakukan swasembada pangan. Kelima, kebohongan tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC. Yang keenam, kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi dan rangkaian kebohongan Jokowi lainnya. Kelima, bahwa telah nyata semua pernyataan Jokowi tersebut hanyalah merupakan kebohongan, sehingga dalam petitum gugatan yang kami mintakan diantaranya, 1. Menghukum Jokowi untuk membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan 2024 atau selama Jokowi menjabat sebagai presiden untuk disetorkan kepada kas negara. Kedua, memerintahkan kepada negara untuk menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi.